حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa penjelasan berkaitan dengan syahadat itu sudah kita bahas. Aspeknya macam-macam. Jadi syahadat tentang Allah itu intinya ada nafi dan itsbat. Itu istilah di dalam kitab-kitab tauhid itu. Kita semuanya walaupun tidak secara khusus mempelajari dalam bahasa Arabnya, itu paling tidak yang prinsip-prinsip itu ngerti. Nafi dan itsbat. Nafi itu meniadakan, atau dengan bahasa lain mengatakan tidak. Kalimatnya la tidak. Ya, yang kedua itsbat. Itsbat itu menetapkan. Kalau tidak, yang ditetapkan siapa? Illallah, kecuali Allah. Maka di bagian yang ke-10 beberapa poin sudah dibahas bulan yang lalu. Itu ada judul Ahammiyatut Tauhid. Urgensinya dan pentingnya orang bertauhid itu. Sebenarnya kalau mau jujur, ya, semua manusia yang ada di dunia itu punya faktor ketundukan kepada Allah. Saya ulangi, kalau kita mau jujur, semua manusia di dunia, bahkan bukan hanya manusia saja, itu punya faktor ketundukan. Ketundukan itu maksudnya mengikuti hukum dan ketentuan Allah. Kita bisa lihat di Ahammiyatut Tauhid itu, urgensinya dan pentingnya Tauhid yang nomor 1 misalkan. Saya ulangi beberapa kalimat. Laqad khalaqallahul alam liibadatihi. Allah menciptakan alam itu untuk satu tujuan, yaitu menyembah Allah. Benda, barang, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia itu satu saja, untuk menyembah Allah saja. Lalu bagaimana binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya? Mengikuti hukum yang Allah sudah tetapkan. Namanya kertas, kalau dicelupkan di air ya basah. Kalau disulut pakai api ya terbakar. Dan menjilatnya ke atas. Ini adalah bukti ketundukan benda-benda dan barang-barang itu kepada Allah. Tuh. Yang paling gampang, jenengan ini nanti lama-lama jadi tua. Atau kalau tidak lama-lama jadi tua, ya sekarang sudah tua. Ya kan? Nah, khusus manusia supaya mengikuti Allah dengan benar, kata kitab itu, wa arsalar rusula, Allah mengutus Rasul untuk mengajak manusia ila tauhidihi, untuk mentauhidkan Allah.
Nah, begitu. Wa hadzal Qur'anul Karim yahtammu bi aqidatit tauhid. Al-Quran banyak perhatian terhadap akidah tauhid karena pentingnya itu tadi. Fi aksari suwarihi, di banyak surat. Yang paling nyata, cetha welo-welo, jenengan baca lebih dari berapa kali? 30 kali. Ketika di dalam sholat dan di luar sholat, yaitu iyyaka wa iyyaka. Nah, itu ya. Kemudian atau tauhid, urgensinya pentingnya tauhid. Yang kedua itu diterangkan, saya tidak baca semuanya ya. Inna rusula jami'an bada'u da'watahum ila tauhidillah alladzi amarallahu litablighihi linnasi. Deretan para nabi, para rasul diketahui oleh manusia atau tidak diketahui manusia, itu semuanya memulai dakwanya dengan apa? Tauhid. Nah itu syahadat itu tadi. Nah orang Islam seperti kita, kalau ada saudara kita yang tidak beragama Islam masuk menjadi agama Islam, diberi hidayah sama Allah, itu mulai kehidupan baru. Syahadat. Betul Bu ya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nanti sepanjang hidupnya itu juga ya memakai kalimat itu. Ini sekian banyaknya, sekian juta manusia, sekian miliar. Ya. Itu jenengan dan saya itu bagian ya kecil saja dari sekian. Pakai kalimat syahadat. Nanti menjelang wafat ya oleh yang masih sehat itu dibisikkan di kalimat apa? Kalimat apa? La ilaha. Ah iya. Tapi janganlah Mbah Kakungnya atau Mbah Putrinya itu begitu tidur batuk-batuk beberapa kali saja. Mbah, lah, jangan ya. Didoakan mudah-mudahan Allah memberikan apa? Sehat. Nanti kalau sudah dimakamkan, ya yang memakamkan pulang dalam hadis yang sahih ditanya malaikat. Salah satunya adalah pertanyaannya tentang tauhid Allah. Nah mudah-mudahan kita diberi umur panjang. Nanti kalau kitab ini khatam, ganti kitab yang lain lagi. Kitab yang lain lagi itu fokus membahas tentang 3 hal. Ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ya, fokus berapa hal tadi Bu? 3. Apa saja tadi itu? Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, dan mengerti tentang agama. Makanya jangan bosan-bosan, bahkan tidak boleh males-males. Betul itu, bukan karena sayang, enggak. Nah, begitu ya. Jadi, memulai dakwanya dengan tauhid, itu pentingnya. Kemudian dalam kalimat itu juga diterangkan wa hadza Rasulullah baqiya 13 aman fi Makkah al-Mukarramah. Dan begitu pula Nabi kita Muhammad SAW ketika di Mekah sebelum hijrah ke Yathrib ke Madinah itu juga memulai dakwanya dengan apa? Tauhid, diajak semuanya orang-orang itu. Nah ini jenengan dan saya itu tinggal apa sekarang? Ya, tinggal memberi makna-makna saja terhadap kalimat tauhid itu. Nomor 3, laqad allama Rasulullah SAW ashabahu ayyabda'u da'watahum litauhid ya, linnasi bitauhid. Jadi yang nomor 3, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada para sahabatnya untuk memulai dakwanya dengan apa? Tauhid. Saya ulangi, walaupun ada gangguan, jangan lihat di gangguannya. Ya. Iya, itu saya 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat itu ditulis oleh para ulama itu. Nulisnya, mencarinya kalimat itu berat sekali. Tiba-tiba gini ngomong gak direken ya.
Direken sambil lalu ya. Nomor 3, Nabi mengajarkan para sahabatnya untuk memulai dakwanya dengan apa? Tauhid. Ini betul Bu. Naudzubillah, bukan karena saya, begitu pentingnya tauhid itu. Banyak orang yang alim dibanding saya itu ya. Jadi kita juga harus memulai akidah yang betul itu dengan tauhid. Ya, kemarin sudah khatam selama 5 tahun kitab-kitab tauhid. Sudah khatam kan? Halo? Saya dijawab sama jamaah-jamaah, iya Ustaz sudah khatam, cuma ya mbu nyentel mbu enggak ya. Mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Dan biasanya kitab ini ketika kita baca nyangkut di kitab yang lain, tak suruh buka juga. Nah, di situ. Masya Allah ya. Ini contohnya dalam hadis ketika Rasulullah mengutus sahabatnya, sahabat Mu'ad, falyakun awwalu ma tad'uhum ilahi syahadatu alla ilaha illallah. Mu'ad, pertama kali yang kamu ajarkan kepada mereka adalah syahadat. Nah, mestinya orang Islam di mana saja itu belajar tauhid dulu. Baru sholat, baru puasa, baru haji, baru infak ini. Nah, itu nanti jadi murni, fokus hanya kepada Allah, diniatkan ibadah. Karena tauhidnya benar. Betul ya? Nah, jangan dibulak-balik. Kemudian yang keempat, inna tauhid yang nama selalu fi syahadati alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Wa la ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Mbak Lia terjemahnya? Yang nomor 4. Kenapa? Halaman 40. Oh ya. Bawa sendiri. Nggih. Bentar, nggih. Sesungguhnya tauhid tercermin dalam kesaksian bahwa Nggih. tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Nah, ini tolong ibu-ibu diperbaiki menerjemahkannya. La ilaha illallah itu jangan diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ngerti maksudnya? Siapa bilang nggak ada Tuhan? Banyak. Bisa benda, bisa barang, bisa orang, iya kan? Bisa uang, bisa jam tangan. Apa? Saya ulangi, Tuhan itu banyak apa sedikit? Bisa benda, bisa barang, bisa orang, bisa uang, bisa jam tangan. Harganya? Saya nggak punya. Jadi saya ulangi, jangan diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi yang benar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kecuali siapa? Nah, di situ. Insya Allah enak pol jadi orang Islam itu. Ini benar Bu, dikembalikan ke sana. Kemudian yang kedua, mengkembali ya. Berikutnya, bukan yang kedua. Maknanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Oke, terus? Tidak ada ibadah yang benar kecuali Nah itu apa yang diajarkan penting. Rasulullah. La ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah. Kenapa kok begitu? Nah ini Bu, ini harus fokus semuanya. Nabi itu diutus oleh Allah untuk menjelaskan yang paling prinsip. 1, tashihul aqidah. Apa? Apa bahasa Indonesianya? Sampean kok melo-melo ya. Tashihul akidah itu meluruskan akidah yang kotor-kotor, yang salah. Wong barang gini kok diyakini bisa menolong dirinya, ndak boleh sama Nabi. Ya, kok ini ada waktu hari ini, tanggal ini, bulan ini dianggap nggak baik, itu ndak boleh. Itu namanya tashihul akidah, meluruskan akidah yang kotor-kotor itu, kembalikan kepada Allah semuanya. Ya. Wong ini kalau zaman sekarang, wong ini benda dan barang, cincin atau keris atau apa, atau sabuk, ya. Kok kemudian diyakini bisa menolong dirinya? Keliru. Yang menolong adalah, nah begitu.
Saya pernah ditanya orang bolak-balik sudah tak ceritakan itu di sana loh di Sidoarjo. Pengajian itu ada yang tanya, Ustadz saya ini diberi sabuk sama istri saya, gimana? Gak apa-apa, pengen gak melorot saya bilang gitu. Bener kan? Terus tanya lagi, loh enggak begitu Ustadz, katanya istri saya gini, Mas iki lho sabuk wis diisi. Sampean pakai kemana-mana, nanti bisa menolak ini jauh dari musibah. Boleh enggak? Ada enggak? Nah, itu tauhid memperbaiki itu. Itu namanya tashihul aqidah. Yang kedua, Nabi tadi diutus oleh Allah, itu tashihus sillah bainal abdi wa rabbihi. Apa maksudnya tashihus sillah bainal abdi wa rabbihi? Meluruskan caranya menyembah antara manusia dengan Allah. Gimana caranya? Kapan waktunya? Apa bacaannya? Itu semuanya mengikuti yang diajarkan oleh siapa? Boleh buat sendiri? Nggak boleh. Benar itu Bu. Nanti ketemu itu di bab-bab berikutnya. Makanya jenengan itu ada kewajibannya untuk selalu mencari dalam bidang ibadah. Mana yang diajarkan Nabi, mana yang diajarkan Nabi, mana yang diajarkan Nabi. Karena jaminannya bagi orang yang mengikuti Nabi itu betul-betul dijamin oleh Nabi akan masuk surga. Coba tak cek. Nah, satu ketika Nabi itu dawuh di depan para sahabat. Kalau terjemahnya bahasa Indonesia gini dawuhnya. Sahabat, semua umatku ini akan masuk surga, kecuali orang yang tidak mau. Siapa tadi Bu? Kecuali yang tidak. Nah sekarang kalau kita boleh ngomong andai kata, sahabat itu dawuh di depan kita. Kira-kira kita tanya enggak? Jenengan tanya enggak sama Nabi? Andai kata Rasulullah itu ngomong di depan kita, tanya enggak? Gimana pertanyaannya? Siapa yang tidak? Jadi Nabi dengan tegas mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku ini jamin masuk surga, kecuali yang enggak mau. Tanya sahabat, wa man aba ya Rasulullah? Siapa Nabi yang enggak mau? Kok ada orang enggak mau? Jadi pertanyaannya sahabat sama dengan pertanyaan jenengan. Berarti kecerdasan jenengan sama dengan kecerdasannya sahabat. Yang buat temen bu enggak. Nabi menerangkan, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani dakhalan nar. Siapa yang mentaati aku, orang itu masuk apa? Mentaati dari sisi apa itu? Akidah sama ibadah. Kalau transportasi tidak mengikuti Nabi boleh enggak? Komunikasi alat komunikasi tidak mengikuti Nabi boleh enggak? Boleh. Gitu loh. Jadi bukan aspek itunya. Konstruksi rumah tidak seperti rumahnya Rasulullah boleh enggak? Boleh. Jadi bukan itu Mas Bro gitu loh ya. Yang mengikuti Nabi itu akidah sama ibadah. Ini masjid, ini gudangnya ilmu di sini. Ya. Maka datang ke sini jangan bosan-bosan. La ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian wahia allati yadkhulu fiha al-kufar al-Islam. Monggo Bang. Ia akan mengantarkan orang yang mengikrarkannya ke surga. Ya sebelumnya itu ya. Liana ya monggo. Kalimat syahadat inilah yang bisa memasukkan orang kafir ke dalam agama Islam. Iya, begitu syahadat dia jadi Islam enggak? Tercatat enggak sana di arsy Allah? Tercatat. Jenengan ini tercatat enggak? Tercatat. Maka harus serius itu. Wa hiya allati yadkhulu biha al-kufarul Islam. Dengan kalimat itu orang kafir bisa masuk Islam. Li'annaha miftahul jannati. Monggo. Karena ia adalah kunci surga. Kunci dari apa? Surga. Ini jenengan bawa kunci semuanya enggak ini? Kunci apa? Kunci rumah.
Kalau kunci rumah, kunci motor, kunci mobil itu urusan dunia. Betul ya? Mudah-mudahan tidak hilang. Andai kata hilang pun jangan terlalu susah, bisa dicari. Yang susah itu kalau hilangnya kunci apa? Nah, benar Bu. Serius itu. Hilangnya kunci surga, kata la ilaha illallah itu miftahul jannah, jangan dihilangkan. Iya Ustadz sudah tak pasang kok gak hilang tulisan, bukan itu kok tulisan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu dimaknai, diuraikan, jangan sampai orang yang sudah melafalkan la ilaha illallah terjebak dalam perbuatan syirik. Perbuatan apa tadi Bu? Saya kasih contoh, kalau saya ngomong dalam bahasa Indonesia separuh, saya rasa sekian banyaknya itu bisa meneruskan. Saya ulangi, tentang syirik, betapa halusnya, betapa samarnya syirik itu. Kalau saya omongkan dalam bahasa Indonesia separuh, pasti bisa meneruskan semuanya. Betul? Coba saya cek, saya tanya. Siap menerima tantangan? Saya omongkan pakai bahasa Indonesia. Syirik itu halus, lembut, ibarat semut hitam, terusnya. Terus? Iya. Iya, pating pecotot. Itu yang ngomong bukan ulama. Orang yang gandeng sama Nabi setiap hari, sahabat Ibnu Abbas. Al-anda dua asyirik, kata Ibnu Abbas. Tandingan-tandingannya Allah itu syirik. Akhfa min dabi bin namal ala safa isauda fi dhulumatil lail. Itu adalah syirik tadi. Tandingan Allah itu halus, ibarat semut hitam merayap di batu hitam di gelapnya malam. Wa huwa antakul wallahi wa hayatika wa hayati ya fulan. Itu kata Ibnu Abbas, itu orang ngomong gak terasa, demi Allah, demi hidupku, demi hidupmu. Sumpah sudah benar menggunakan nama Allah, tapi digandeng dengan hidupnya, dengan hidupku, hidupmu. Ngerti maksudnya? Itu tidak boleh, kalau di masyarakat kita mungkin tidak ada, tapi yang ada sumpah menggunakan nama Allah digandeng dengan nama Rasulullah. Demi Allah, demi tidak boleh, halus, tidak terasa. Lebih halus dibandingkan apa tadi Bu? Semut hitam merayap di batu hitam, di gelapnya malam. Ya, itu bukan semut hitamnya Ahmad. Muhammad Albar. Tauhid kok ini. Itu miftahul jannah, la ilaha illallah tadi. Jangan dihilangkan. Lah cara supaya tidak hilangkan, ya dipelajari mana sih makna-maknanya itu tadi. Ya, wong pikiran saya itu mestinya sak Surabaya itu masjid besar ini termasuk di samping ada Masjid Akbar. Orang itu penuh mestinya, antri. Saya harus tidak menghilangkan kunci surga Pak Ustadz. Gimana? Makanya saya pagi-pagi sudah datang. Jangan sampai ketinggalan. Nah, saya tanya, misalkan, halo, kuncinya rumah itu harganya 100.000 hilang, lalu ada orang jual lagi, beli lagi enggak 100.000? Saya ulangi, ini serius, mohon dijawab semuanya. Misalkan kunci rumah itu harganya 100.000 hilang, terus ada orang jual kunci podo mbak iku mau persis, dibeli enggak? Wes, pertanyaan. Beli toh? Ya kalau nggak beli nggak bisa masuk rumah. Iya toh? Tak tanya. Misalkan kitab tauhidnya yang cuma harganya 40.000 itu tidak punya, hilang atau belum punya, beli nggak? Akeh sing gak tuku. Oh iya temenan. Iya toh.
Beli pulsa itu loh tiap bulan habis 50.000 bahkan 75.000. Kitab sepanjang hidupnya itu ini harganya 40.000 gak tuku-tuku. Iya loh. Maksud saya cek tuku kabeh. Loh enggak, bukan karena saya ya kan. Ini jenengan baca sepanjang hidupnya tidak habis, dicoret-coret ini dipakai ngaji. Nanti anak cucu itu mbah, waduh mama rajinnya rek zaman dulu ngaji-ngaji ini. Terus sama-sama temannya ya yang bawa kitab ini. Dekmu ya apa? Dekku nggak ada tulisannya, berarti mamamu males sih. Iya. Masya Allah. Astagfirullah. Wes ya. Miftahul jannah, kunci dari surga. Wa tadkhulu sahibuhal jannata idza lam yanqudhuha binaqithin kasyirki au kalimatil kufr. Kalau sudah pakai syahadat jangan dibatalkan. Nah, lanjut Mbak Lia. Bagaimana cara membatalkannya? Ia akan mengantarkan orang yang mengikrarkannya ke Terus? surga selama tidak merusaknya dengan perbuatannya. Iya, seperti monggo. Misalnya syirik atau kalimat kufur. Ya, saya beri contoh. Orang ngoyo-ngoyo wudhu. Wudhunya betul sesuai dengan sunnah. Cara mengambil air, cuci muka, berkumur, masukkan di hidung, usap kepala, semuanya lah. Ya, itu bisa batal ketika orang itu buang angin. Betul ya? Dalam iman kita. Atau buang air kecil. Maka tauhid juga begitu. Jangan dibatalkan, dikotori dengan perbuatan apa? Syirik. Lah syirik itu macamnya banyak. Tadi kan sudah saya sebutkan. Ya, orangnya kadang-kadang tidak terasa. Naudzubillah min dzalik, mungkin saya sendiri tapi tidak terasa, selalu istighfar sama siapa? Allah. Ya paling gampang kan saya bolak-balik sudah cerita panjenengan itu ya. Malam hari jam 3:30 itu sering kali saya itu dijapri orang. Tahajud gitu loh. Itu kenal saya sama saya. Oh enggak begitu, bahasanya beda lagi. Ustadz sepertiga malam. Itu waktu-waktu yang mustajabah. Nah, andai kata, ini penting, andai kata jam 3:30 Allah bisa membangunkan saya. Lalu saya digerakkan oleh Allah sholat, terus ini ada WA masuk. Tidak saya buka, tak biarin aja sampai pagi. Ngerti maksudnya? Karena WA dibuka itu kan bisa dibaca, dilihat sama orangnya toh. Tandanya apa kalau dibaca? Centang berapa? Berarti buka HP air. Saya nggak pernah buka. Bayangin kalau misalkan jam 3:30 tak buka, saya baru dapat 2 rakaat tak jawab. Ana baru dapat 2 rakaat, ente dapat berapa? Ada kemungkinan ada riyaknya nggak? Siapapun ada kemungkinan. Gitu loh. Jadi jangan menyepelekan, jangan dirusak. Ibarat wudhu jangan dibatalkan, tauhid sudah syahadat, kuat sama Allah, imannya jangan dirusak dengan syirik. Riya itu tadi syirik. Riya bahasa Arab, bukan riya coro Jawa. Nomor 5 Mbak Lia minta tolong dibaca itu ya. Ya. Halaman 42. Yes, sir. Orang-orang kafir Quraisy pernah menawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Laqad Wasallam. arada kufaru Quraisyin ala Rasulillah. Nabi itu ketika mendakwakan tauhid itu ditawarkan kepada Nabi. Apa saja yang ditawarkan kepada Nabi? Monggo. Kekuasaan. Kekuasaan. Jadi Nabi mau dijadikan orang nomor 1 di Mekah tanpa pilkada. Kalau pakai bahasa kita, wis gini Muhammad, kamu jadi orang paling berkuasa di sini. Ya, itu kalau orang sekarang rebutan itu, ya kan? Tapi kan ada syaratnya. Kenapa Nabi itu kemudian ditawari itu? 1, ditawari apa lagi yang kedua? Harta benda. Nah, harta.
mau ditransfer 26 miliar. Seneng enggak kira-kira? Ini enggak delok jenengan itu enggak nyimpen uang 25 miliar itu. Hah? Ya podo, masih saya ya enggak. Tapi syukurlah nikmatnya Allah banyak sekali. Betul ya? Bu, orang itu duit berapa saja kurang. Benar toh? Ya. Jenengan diberi sama suami atau keluarga misalkan 1 bulan itu 15 juta. Terus nanti misalkan ya amin gitu loh. Apa enggak doa itu tadi itu? Tiba-tiba bulan berikutnya dikasih 30 juta. Kira-kira ngomongnya dengan suami itu halus mana yang 15 juta sama 30? Halus yang itu pengaruhnya fulus. Betul ya? Kadang-kadang didalili, fulus itu penting Ustadz. Iya, pengaruhnya gak penting. Tapi hidup itu tidak segala-galanya fulus. Malah dalil jamaah itu mendalili saya. Bil fulus kullu syai'in mulus. Bi ghairil fulus wa antum mamfush. Apa? Kalau ada fulus semuanya mulus. Kalau tidak ada fulus mamfush. Nabi itu loh zaman dulu sudah ditawari begitu. Yang kedua az-zawaj, monggo. Yang ketiga. Yang ketiga istri. Ya. Wa ghairiha ya. Dan hal min lain. matnil hayati dan lain-lain termasuk apa? Kesenangan dunia. Ya. Inilah yang kata orang sekarang, Nabi dulu itu ditawari takhta, harta, wanita. Ada satu lagi, Toyota. Iya Bu, itu orang kafir Quraisy menawari Nabi itu harapannya untuk apa? Ayat truka dakwat tauhid wa muhajamadil asnam. Syaratnya apa kok Nabi dikasih fasilitas duniawi kayak begitu? Kenikmatan duniawi. Penguasa diberikan, mau jadi kuasa, harta benda berapa saja mau diberi. Mau milih wanita yang mana saja suruh nikah ini akan difasilitasi. Syaratnya apa, monggo Mbak? Tetapi dengan syarat beliau meninggalkan dakwah kepada tauhid. Suruh meninggalkan apa? Mau nggak Nabi? Mestinya, mohon maaf ini bukan siapa-siapa. Orang Islam sekarang itu meniru Nabi. Yang di sana itu loh, yang tokoh-tokoh itu loh. Dikasih ini, kasih ini, enggak, wis saya tetap dakwah, yang benar saya omongkan benar, yang salah saya omongkan salah. Enggak peduli kena siapa saja. Kan begitu kan? Sekarang udah begitu? Iya, jangan emosi. Udah ada yang ngatur. Ini sekarang ditiru sama orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik itu. Mohon maaf saya tidak tahu dan tidak punya data dan ini bukan siapa-siapa. Tidak menutup kemungkinan orang-orang Islam itu ditawari begitu-begitu itu tadi. Jangan mendahului saya. Loh ini kan benar Bu ya, nyata kan? Itu kalau di tauhid, orang yang mau menerima sekian miliar, lalu kemudian tidak ngomong yang sebenarnya. Itu namanya ihanatun likaromatil insan. Merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Kita kasih contoh. Ada orang lulus S1, S2, S3. Sampai dinobatkan sebagai guru besar, profesor. Ngerti maksudnya? Ini kan diajari untuk berpikir yang objektif. Rasional, menurut agama, menurut ilmu, menurut kepantasan. Kan mestinya begitu kan? Halo? Dalam segala pengambilan keputusan mestinya kan begitu kan?
Sekarang kalau ada duit 10 miliar diberikan orang itu yang tadi, Pak ini duit untuk panjenengan. Terus tugasku apa? Tolong Pak ya, yang salah sampean gawe bener, yang bener sampean gawe salah. Atau yang kalah sampean gawe menang, yang menang sampean gawe kalah. Orang itu menolak. Nggak bisa. Saya ini sekolah sampai S3. Diajari berpikir rasional, objektif, menurut ilmu, menurut agama. Ya nggak bisa, yang salah kok disuruh buat benar, yang benar kok disuruh buat salah. Yang kalah kok disuruh menangkan, nggak bisa. Bawa pulang uang 10 miliar, nggak ada artinya bagi saya, harga diri saya. Ini orang yang begitu itu bertauhid apa enggak? Bertauhid kan? Tapi kalau kemudian begini, ya sudah mas, tak ambilnya 10 miliar, gampang nanti tak aturnya. Tapi jangan ditransfer ke rekening saya semuanya. Teman saya, sudah saya, tetangga saya, tak beritahu. Nanti kewenangan PPATK itu, kalau ke saya semuanya itu. Yang kedua tadi tauhid apa syirik? Tauhid apa syirik? Merendahkan dirinya sendiri, yang kalah digawe menang, yang menang digawe kalah, yang salah digawe benar, kan begitu kan? Orang ini sudah dapat berapa tadi? Contohnya Nabi itu tidak begitu, Bu. Jangan dikomentari sekarang, ini tauhid kok. Nabi itu loh ditawari mau jadi penguasa, orang nomor 1, mau ditawari apa? Tadi apa? Harta benda, lalu disuruh nikah, tolak semuanya karena syaratnya dilarang berdakwah. Itu loh ya. Itu kan sampai terakhir klimaksnya itu ya pamannya Nabi itu diparani oleh orang kafir supaya menekan Nabi Muhammad tidak mendakwakan tauhid. Lalu Nabi Muhammad dipanggil sama pamannya. Muhammad, ini kamu mau ditawari gini, 3 poin tadi. Tapi syaratnya kamu nggak boleh dakwah tauhid. Melarang menyembah berhala-berhala ini nggak boleh. Apa jawabannya Nabi? Yang paling populer jangan dengar dari pelajaran-pelajaran zaman dulu. Bagaimana meletakkan? Iya itu, tapi Nabi tidak menjawab dalam bahasa Indonesia. Kata Nabi kalau terjemahnya begini, paman, andai kata orang kafir itu bisa meletakkan matahari di tangan, rembulan di tangan kiriku, untuk agar saya berhenti berdakwah, saya tidak akan laksanakan. Saya tetap berdakwah, atau saya menang, atau saya kalah. Matahari di mana tadi? Rembulan. Andai kata bisa, jangankan hanya dikasih penguasa, dikasih harta benda, dikasih itu, suruh nikah. Enggak. Andai kata bisa meletakkan matahari pun, saya tidak akan apa? Berhenti berdakwah, kan begitu kan? Nah itu loh yang ditiru anak-anak muda sekarang itu. Pakai dilakukan. Matahari di tangan kanan, rembulan di tangan. Lagunya siapa itu? Wes kita nambah kasih itu. Walam yadha minhum dzalika bal istamarra fi da'watihi. Monggo Mbak, terusnya Mbak. Rasulullah tidak menerima semua tawaran itu dan tetap terus melanjutkan dakwah. Maka jenengan juga begitu. Ini nyelengi, dapat ilmu, dibawa pulang, diamalkan di rumah, ya kan? Mungkin ada yang suka, enggak apa-apa. Mungkin belum paham, belum mengerti. Maka di sini Rasulullah tetap berdakwah. Lanjut, Mbak. Maka tidak mengherankan dengan sikap tegas itu, beliau bersama segenap sahabatnya menghadapi banyak gangguan dan siksaan dalam perjuangan dakwah. Iya, ada kemungkinan orang yang menegakkan kebenaran itu dimusuhi enggak? Nabi Muhammad dimusuhi enggak? Apakah kebenaran dimusuhi itu berhenti sampai zaman Nabi atau sampai 2025? Siapa yang memusuhi kebenaran itu?
orang yang menikmati kebobrokan. Ngerti maksudnya? Orang yang menikmati kebobrokan itulah yang memusuhi kebenaran. Betul Bu ya? Jadi kan harus paham begitu-begitu. Bidang apa saja begitu. Ya, lanjut. Ila nintasara da'watu tauhid, sampai kemenangan dakwah tauhid. Ba'da thalathata asyara aman, setelah 13 apa? Tahun. 13 tahun di mana kok dihitung 13 tahun tadi? Di Mekah. 13 tahun dihitung dari mana Bu? Dari umurnya Rasulullah ketika diangkat menjadi Nabi. Usia berapa? 40. 40 ditambah 13, 53. Rasulullah sedani umur berapa? 63. Berarti di Mekah, di Madinah berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun itu 2 periode. Bener ya? Menang dakwanya. Islam sampai berkembang kemana-mana. Sampai sekarang ini. Ya. Kemudian wafutihat Makkah ba'da dzalika. Lalu Mekah dibuka oleh Allah, dibukakan inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian waktu siratil asnam, dan berhala-berhala diapakan? Dihancurkan. Sekarang ini kita masih perlu memerangi kesyirikan enggak? Halo? Sekarang ini loh, kita masih perlu memerangi kesyirikan? Caranya? Kalau ada orang pidato menggebu-gebu, kapan hari sudah tak tirukan itu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita menggalang kekuatan cancut tali untuk memerangi kesyirikan yang ada di kanan kiri kita semuanya. Benar nggak orang pidato begitu? Memerangi kesyirikan dulu, masih ada nggak kira-kira? Harus ditegakkan nggak memerangi kesyirikan? Caranya gimana? Adik-adik bisa membuat konten, ya, video kecil-kecil, ya, di-share. Boleh nggak? Membagi kitab-kitab tauhid. Kalau jenengan beli kitab tauhid itu termasuk ikut mendukung dakwah tauhid apa enggak? Kalau duitnya kayak tuku pulsa, tergantung. Ya. Lanjut. Kemudian dalilnya kata Allah, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Surat Al-Isra 81. Apa Mbak Lian? Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti. Kalau masyarakat semuanya menegakkan yang benar, yang benar, yang benar, yang benar, yang batil masih ada apa hilang? Halo? Itulah iya. Kalau masyarakat itu semuanya menegakkan yang benar, yang benar, yang benar semuanya dalam berbagai bidang, yang batil ini masih ada apa hilang? Hilang. Sekarang kan tauhid. Kalau semuanya bicara tauhid, mengamalkan tauhid, ABCD-nya tauhid, macam-macam yang sudah kita pelajari itu, lama-lama syiriknya kemana? Hilang loh. Nah, di situ. Itu maksudnya ja'al haqqu wa zahaqal batil. Yang keenam, at-tauhid wazifatul muslimin fil hayat fayabda'u hayatahu bitauhid. Nah, ini loh Bu, monggo. Tauhid adalah tugas seorang muslim. Setiap muslim dalam hidupnya, seorang muslim memulai hidupnya hidup dengan apa? Tauhid. Nah, bagaimana Pak Ustadz? Dulu saya lahir itu enggak ngerti. Ya mesti ya lahir enggak paham. Orang tuanya yang membimbing. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lam. Itu begitu lahir diisti'adzakan, didoakan kepada Allah, dimohonkan supaya anak bayi yang baru lahir ini tidak digoda oleh apa? Setan. Itu sudah tauhid itu. Nanti sampai akhir dibisikkan kalimat tauhid yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, maka tauhid itu merupakan wazifatul muslim fil hayat, fayabda'u hayatahu bitauhid. Jadi tauhid itu harus menjadi bagian dari kita. Tugas setiap kaum muslimin, dan setiap kaum muslimin itu hidupnya dimulai dengan bertauhid. Tapi yang berkali-kali saya sebutkan bukan sekedar dilafalkan saja. Berikutnya Mbak, monggo. Wa yuwaddi'uha bitauhid.
wa wadhifatuhu fil hayati wa iqamatu tauhid wa da'wa ila tauhid. Monggo. Tugasnya ya Ustaz ya. Ya, Tugasnya di dalam hidup ini adalah berdakwah dan menegakkan tauhid. ya terus Karena tauhid mempersatukan orang-orang beriman. yuwahidul mu'min. Bu, halo. Jangan menganggap orang mukmin itu bukan saudara kita, walaupun beda apa? Seragam. Ada nggak beda seragamnya? Ada nggak beda simbolnya? Ada mungkin beda madhabnya? Kalau akidahnya sama, tauhidnya sama, saudara kita apa tidak? Dosa besar kalau tidak menganggap kaum muslimin sebagai saudara. Coba saya tak moco ayat Al-Quran, mesti jenengan bisa meneruskan. Innamal mu'minuna. Terusnya? Niswatun. Terusnya? Kok jawabannya GJ, gak jelas. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka berbaik-baiklah sesama saudara umat Islam. Jadi tauhid ini mengikatkan kaum muslimin itu tadi. Ya. Inna tauhid yuwahhidul muslimin mu'minin. Wa yajma'uhum ala kalimatit tauhid. Monggo Mbak. Karena tauhid mempersatukan orang-orang beriman. Terus? Dan menghimpun mereka dalam satu wadah. Iya. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik, bukan karena saya. Kemarin kita undang semuanya, ternyata yang respon ikut itu berapa? 1014 yang ikut. Ada yang ikut enggak ini? Oh ikut. Oh, seneng kan? Saudara kita semuanya banyak ya, dari sini. Itu baru satu titik saja Surabaya dan sekitarnya. Belum se-Indonesia, belum seluruh dunia. Lanjut yang terakhir. Fanas'alullahi aija'ala kalimat tauhid akhir kalamina. Ini Bu yang penting, monggo. Kita memohon kepada Allah semoga menjadikan kalimat tauhid sebagai akhir dari ucapan kita di Terus? dunia. Serta mempersatukan umat Islam dalam satu wadah kalimat. Ya, mudah-mudahan kalimat tauhid itu menjadi kalimat terakhir di mana? Dalam hidup. Apa kalimatnya? La ilaha illallah. Wes, sekarang kita lanjutkan yang A. Min fadli tauhid, fadilahnya, keistimewaannya. Ini yang penting Bu, ya. Sebagaimana biasanya kemudian ditulis di situ alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Monggo surat Al-An'am. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Bu, zalim itu ada 3. Ada berapa? Zalim itu apa sih? Zaman kok melu-melu ngomong zalim itu? Tidak meletakkan sesuatu pada, tidak mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Zalim, ya kan? Paling sederhana itu. Kopiah itu tempatnya di mana ini? Terus kayak sepatu. Bener nggak itu? Pes. Kok ada 3 Pak Ustadz? Pertama, zalim menzalimi diri sendiri. Menzalimi siapa Bu? Ayo saya tanya. Orang Islam punya sehat, punya harta, punya waktu, punya jabatan, punya ilmu. Dipakai apa mestinya? Dipakai kebaikan enggak? Ini. Ada enggak orang Islam yang punya sehat, punya harta, punya duit, punya jabatan, dipakai menzalimi orang lain? Punya duit dipakai kemaksiatan, ada enggak? Nah, kalau punya duit dipakai beli kitab tauhid, itu dipakai untuk kebaikan enggak? Kalau punya duit dipakai judi. Pakai apa tadi? Judi. Ojol. Itu mendolimi diri sendiri enggak? Sama dengan begini loh Bu. Pak, Bu, jenengan ini zolim, mendolimi diri sendiri. Wong punya duit dikai maksiat, dikai ini. Mestinya kan dipakai infak, pakai sedekah, pakai makan, pakai keluarga, pakai masyarakat, kan begitu kan?
tapi ini dipakai untuk kemaksiatan. Berarti yang didolimi diri. Dua, mendolimi orang lain. Haknya orang nggak diberikan. Yang ketiga, mendolimi Allah. Haknya Allah tidak diberikan. Hai, saya tanya, Allah punya hak itu apa? Hak apa? Hak untuk diibadahi. Satu-satunya atau ada yang lain? Tapi nggak diberikan kepada Allah, namanya syirik. Maka di situ disebutkan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kedoliman. Artinya kesyirikan. Berarti ada nggak orang yang beriman tapi imannya dicampur dengan kesyirikan? Sudah syahadat, sudah menyatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tapi masih berbuat kesyirikan. Namanya mencampurkan. Ya. Nah, coba dibaca lagi Mbak Lia, monggo. Al-An'am 82. Nggih. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan. Saya tanya, ulaika lahumul amnu, mereka itu dapat keamanan. Aman di mana, Bu? Al-aminuna fil akhirah, orang itu aman di akhirat. Ustaz, kalau mati tidak membawa dosa syirik enggak disiksa? Enggak. Dosa-dosa yang lain itu atas kehendaknya Allah. Ada kalanya orang mati masih membawa dosa, asal tidak syirik, dosa yang kecil-kecil bisa diampuni enggak sama Allah. Tapi kalau syirik itu enggak bisa. Maka harus tobat setobat-tobatnya sebelum orang itu apa? Wafat. Maka kalau orang itu beriman tapi tidak dicampurkan dengan kesyirikan, kapan saja dia wafat akan aman di akhirat. Ulaika lahumul amnu, mereka itu akan aman. Kapan hari tak terangkan, syafaat saja enggak dapat dari Nabi. Kalau dia mati masih membawa dosa apa? Syirik. Wahum muhtadun, dan mereka dapat hidayah di dunia. Individu, rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Kalau tauhidnya baik, orang ini di jalan yang benar enggak hidupnya? Halo? Saya ulangi, pribadi, keluarga, kelompok masyarakat, bangsa dan negara. Kalau akidah tauhidnya baik, ini terarah ke jalan yang baik enggak? Kalau tidak tauhidnya baik, berarti tidak karu-karuan kan jalannya individu, jalannya masyarakat, bangsa dan negara tadi. Nah, mohon maaf ini bukan politik. Adik-adik yang masih kuliah, saya hafal Undang-Undang Dasar tahun 1945 amandemen pasal 29 ayat 1. Apa bunyinya? Negara bukan milik golongan. Bukan, siapa yang ngomong. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Hai, ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Tauhid apa bukan? Tauhid. Mestinya negara ini diarahkan menjadi berprinsip bertauhid tadi. Siapa yang merumuskan? Tokoh-tokoh Muhammadiyah dan tokoh-tokoh NU yang merupakan perwakilan umat Islam saat itu. Tahun 1945. Sudah lahir apa belum? Belum. Berarti masih muda. Ada yang sudah lahir? Belum. Berarti sudah tua. Yang sudah. Iya, tapi siapa yang ngomong tauhid di negara kita itu? Gitu loh. Tapi kan tidak sederas apa yang kita harapkan. Ngomong tentang tauhid. Oh, negara ini didasarkan pada prinsip bertauhid. Negara berdasar atas ketuhanan. Wes terakhir. Nah ini. An Abdillah ibn Mas'ud qala lamma nuzilat hadhihi al-ayatu syaqqa dzalika 'alal muslimin. Faqalu ayyuma la yadhlim nafsahu. Faqala Rasulullah SAW, laisa dzalika innama huwa asyirik. Alam tasma'u qawla Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Bagaimana Mbak Lia? Monggo. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan ketika ayat ini turun, banyak umat Ayat Islam, yang mana maksudnya? Al-An'am 8. 82 tadi. Ketika ayat itu turun, bagaimana para sahabat sikapnya? Monggo. Banyak umat Islam yang merasa sedih dan berat. Ya, terus? Mereka berkata,
siapa di antara kita yang tidak berlaku zalim terhadap dirinya sendiri? Tanya sama Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsahu ya Rasulullah? Jawabannya, Yang dimaksud bukan kezaliman itu, tetapi syirik. yang dimaksud dengan kezaliman itu adalah apa? Syirik. Itu dawuhnya siapa? Nabi. Lalu Nabi menyebut tadi, alam tasma'u qaula Luqman. Apakah sampean tidak pernah mendengar dawuhnya Luqman? Luqman siapa itu? Yang dimasukkan di Quran itu surat apa? Apa? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Bahasa Indonesianya? Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah syirik benar-benar suatu kezaliman yang besar. Jadi kezaliman yang paling besar itu adalah kesyirikan. Karena haknya Allah tidak dikembalikan kepada Allah. Maka dosa syirik itu dosa paling apa? Besar. Coba tak tambahi lagi. Tuh, ada nggak orang, naudzubillah min dzalik, ada nggak orang membunuh orang? Itu karena nafsu kan? Ada nggak orang mencuri harta bendanya orang? Wes, tak tambahi. Ada nggak orang mencuri harta bendanya negara? Kok banter sing terakhir mau? Itu karena nafsu, ya kan? Ingin menguasai harta. Naudzubillah min dzalik. Ada nggak orang berzina? Kita nggak tahu, mudah-mudahan tidak ada. Itu karena nafsu. Tapi kalau syirik itu nggak ada nafsu. Dilakukan dengan sadar, dengan sungguh-sungguh. Dengan berharap benda ini, barang ini, orang yang bisa menolong saya di luar kemampuan manusia. Itu menohok Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu syirik yang paling besar tadi. Dosa paling besar. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah Allah itu bertauhid. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirik. Dan sebesar-besar yang dilarang oleh Allah adalah perbuatan apa? Syirik. Terusnya, fahadhihi al-ayatu tubasyirul mu'minin al-muwakhidin alladzina lam yulbisu imanum bil syirkin wabta'adu anhu anna lahumul amnu tam min adzabillahi fil akhirah wa ulaika humul muhtaduna fid dunya. Nah, ini pedoman kita. Lanjut Mbak, monggo. Ayat ini memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengesahkan Allah. Ya, orang beriman yang mengesahkan Allah. Apa ini termasuk kita kira-kira? Halo? Nah, apa kabar gembiranya? Yang tidak mencampur adukan antara keimanan dan syirik, serta menjauhi segala bentuk perbuatan syirik. Mau dapat apa Mbak? Monggo. Sungguh mereka akan mendapatkan keamanan yang sempurna dari siksa Allah. Jadi orang Islam itu di hari akhirat tidak usah khawatir. Kapan hari tadi malam atau di mana dia saya ditanya, Ustadz besok kalau ditanya malaikat jawabannya gimana tuh? Tak jawab, wah saya sendiri belum berpengalaman ya Pak. Enggak usah khawatir. Yang penting jenengan itu dan kita semuanya akidahnya baik, ibadahnya baik. Kata Al-Quran, yuthabbitu wahul ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang iman itu dikuatkan jawabannya, diteguhkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Siapa Tuhan? Nah, sekarang kita akui di dunia itu ilah kita itu Allah satu-satunya. Itu kita bawa sampai aman nanti gitu loh. Kalau orang kafir, orang munafik ditanya enggak, jawabannya GJ, gak jelas. Sami tunas, la adri, saya enggak tahu. Saya pernah ada mendengar di dunia orang mengatakan itu orang kafir ditanya siapa Tuhanmu, jawabannya begitu. Padahal di depan malaikat dua itu wisan. Lah kalau malaikat itu sudah bawa palu. Di situ. Lanjut Mbak, monggo. Wa ulaika humul muhtaduna fid dunya, monggo. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk di dunia. Ya, cuman tauhid itu dimensinya banyak sekali, Bu. Jenengan datang ke sini mau taklim, ini bagian dari tauhid. Nanti mau pulang, bawa naik motor, bismillahirrahmanirrahim. Tauhid enggak itu? Istighfar sama Allah, ya. Nanti istirahat jam 1, itu bagian dari tauhid. Ada rububiyahnya Allah di situ. Maka tauhid tadi dimensinya banyak. Al-imanu bid'un wasituna syu'bah.
afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thoriq, kata Rasulullah. Monggo. Iman memiliki lebih dari 60 cabang. Oh, berapa Bu? Oh, macam-macamnya banyak. Apa saja itu? Yang paling tinggi? Cabang yang paling utama adalah la ilaha. La ilaha. Nah, yang kita pelajari bertahun-tahun itu. Yang paling rendah apa? Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Berarti menyingkirkan kalau ada duri kecil supaya nggak kena orang, itu bagian dari tauhid nggak? Ada orang butuh. Ini sampai enggak bawa tusuk gigi ya. Lalu ada bawa tusuk gigi. Ini bagian dari iman nggak? Memudahkan orang, ya kan? Ini siapa ya yang bawa tisu? Lalu diambilkan, ini ada 2 lembar tisu. Itu bagian dari iman nggak? Membantu orang nggak? Nah, di situ. Kalau jenengan ngajak tetangga, ngajak teman, ngajak famili, ayo ngajak tauhid. Seneng Ustaz. Apa? Ustaz ya kayak omongi. Itu bagian dari tauhid yang rasani. Lo kalau jenengan ngajak siapa teman, famili, saudara lalu bisa ikut ngaji. Dakwah enggak itu ya? Dakwah. Apalagi aku kan duwe buku nih gak apa-apa. Ya, enggak bawa buku enggak apa-apa. Jangankan enggak bawa buku, senden ini lo oleh. Itu bagian dari dakwah dan itu bagian dari iman. Yang paling tinggi tadi ucapan apa? La ilaha. Yang paling remeh, paling rendah apa tadi? Banyak duri. Lah deretan antara la ilaha illallah sama yang paling rendah ini banyak sekali. Saya sering cerita di Sidoarjo itu ada bapak yang kalau saya ngaji di Al-Ihsan ikut, saya ngaji di Al-Mila ikut, saya ngaji di Al-Kautsar ikut, saya ngaji di Al-Ihsan satunya lagi ikut. Tapi kalau sudah masuk semuanya, sudah mulai ngaji, bapak ini enggak masuk. Loh, jangan suudan dulu. Apa? Noto sandal. Susu udah naik. Benar Bu, noto sandal persis menghadap ke sana semuanya. Coba. Apa enggak ini pintu masuk surga kira-kira? Memudahkan orang kan? Oh, saya baru ngomong belum selesai, tapi bapak ini enggak masuk di dalam. Sudah begitu. Ternyata begitu sudah mulai ngaji, dia noto apa? Itu. Jadi dimensinya banyak sekali tauhid itu. Ya, asal itu semuanya diniatkan untuk siapa? Allah. Wallahu a'lam. Cukup ya? Kata Pak Dokter saya nggak boleh lama-lama. Ustaz jangan capek-capek, nggih. Iya. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan sama Allah, diberi rezeki sama Allah, diberi hidayah Allah, diberi umur panjang yang penuh dengan keberkahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.